Sekalian, kita lanjutkan ngaji natsir kita setiap pagi di bulan Ramadan ini. 3 hari yang lalu, satu dan lain hal saya tidak dapat membersamai ikhwah sekalian untuk ngaji natsir. Baru pagi ini kembali kita bisa mendaras risalah beliau dengan tema pagi ini pertanian kita. Ini buku kecil adalah merupakan risalah pidato beliau yang kemudian dibukukan, yang sampai kemudian bisa ke tangan kita saat ini. Jadi ternyata selama ini kan kita mengenal beliau banyak berbicara atau domainnya di politik, dakwah, pendidikan, gitu, kebudayaan. Tapi ternyata perhatian beliau dan pengetahuan beliau ternyata juga mendalam di bidang ekonomi, terutama di bidang pertanian ini. Beliau menyebutkan Indonesia adalah negara agraria. Nah, kita tahu bahwa saat itu di masa beliau, Indonesia adalah negara agraria. Di masa-masa sebelum tahun 60-an. Artinya, kata beliau, sebagian yang terbesar dari penduduknya, 80-85% itu, langsung atau tidak hidup dari penghasilan bercocok tanam. Dan penjajahan Belanda yang ratusan tahun lamanya itu bertanggung jawab atas keadaan tersebut gitu. Sehingga pada sampai saat itu 85% rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya dari bercocok tanam. Imperialis Belanda menggunakan Indonesia sebagai pasar hasil industri mereka sendiri dan selaku penghasil bahan mentah yang dibutuhkan oleh pasar internasional. Menyesali akibat penjajahan yang lalu itu, kata Pak Nasir, tiadalah sedikit juga merubah realitas yang kita hadapi sekarang ini, yaitu Indonesia sebagai negara agraria. Kalau dibanding dengan negara-negara lain, tahun 60-an masih sebagai negara agraria, sebelum tahun 60-an, berarti ya negara kita bisa disebut tertinggal. Di zaman kolonial misalnya, beliau mengambil contoh angka tahun 1938. Jumlah ekspor Indonesia di tahun tersebut seluruhnya 687 juta. Dari jumlah itu, lebih dari 477 juta berasal dari hasil pertanian dan perikanan. Artinya, kurang lebih 68% itu dari ekspor seluruhnya. Sampai pada saat ini, tetap ekspor Indonesia itu. Dari yang terbesar terdiri dari penghasilan perusahaan-perusahaan, sekalipun masih dimiliki oleh bangsa asing, seperti tembakau, teh, kopi, gula, dan lain-lain, di samping hasil pertanian rakyat. Nah, perusahaan kultur ini sungguh pun bekerja dengan mesin-mesin yang merupakan pabrik-pabrik raksasa, khususnya pabrik-pabrik gula, tetapi bukanlah merupakan perusahaan yang bisa disebut full industri, itu, yang menjadi pertandaan dari sesuatu negara industri. Pabrik-pabrik gula, tembakau, teh, dan lain sebagainya hanya merupakan industri agraria yang menentukan watak dan sifat dari buruh yang bekerja padanya. Jadi meskipun pada saat itu sudah ada pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, tetapi belum bisa disebut sebagai Indonesia ini negara industri karena tetap mayoritasnya itu bergantung sangat besar kepada hasil pertanian, hasil perikanan, dan lain-lain sebagainya. Nah, beliau katakan pertanian juga menentukan nasib rakyat ini. Jadi kata beliau, sangat tergantung dari dan sangat rapat hubungannya dengan kedudukan atau perkembangan usaha bercocok tanam yang merupakan penghidupan rakyat Indonesia pada umumnya. Di Indonesia ini, kata beliau, ini bukanlah industri, akan tetapi pertanian kita yang menentukan nasib hidup serta kemakmuran rakyatnya. Nah, kemerosotan kemakmuran Indonesia sekarang ini adalah satu bukti yang jelas di mana tenaga serta energi nasional kita sampai pada saat ini hanya ditujukan dan dipusatkan kepada perebutan ekspor impor semata-mata.
dan sangat sedikit dikerahkan di lapangan produksi. Nah, buat Indonesia kita itu ialah produksi di sektor agraria. Lalu beliau katakan peranan Pak Tani juga terpenting karena Pak Tani di desa-desa itu mempunyai peranan ekonomi yang sangat mendasar, sangat mutlak. Nah, beliau katakan tanpa perbaikan kedudukan dan keadaan hidup para petani ini dalam soal cocok tanam, perikanan, peternakan, tidak mungkin tercapai negara Indonesia yang makmur kalau petaninya, nelayannya itu tidak diperhatikan kesejahteraannya, kemakmurannya. Maka beliau katakan di bagian selanjutnya terkait dengan politik kemakmuran, bahwa siasat politik kemakmuran dari Masyumi ini sayang sekali tidak banyak diketahui orang. Jadi ini bagian dari kampanye dan program Masyumi di bidang pertanian rakyat. Nah, beliau siasat politik kemakmuran dari Masyumi ini sayang sekali tidak banyak diketahui orang, kata beliau. Karena sebab Masyumi mati-matian berjuang di lapangan pertanian, para petani sendiri kurang tahu. Nah, ini juga kewajiban daripada para kader-kader Masyumi saat itu untuk mengabarkan. Masyumi punya program yang sangat bagus tentang pertanian, perikanan, dan lain-lain sebagainya. Beliau kemudian mengkritik orang-orang yang menamakan dirinya Marxisten, seperti misalnya kaum komunis dan Marhainis, lebih memusatkan perhatian mereka kepada soal industrialisasi Indonesia yang dijadikan berhala pelahir kemakmuran. Nah, beliau nggak setuju kalau kemudian proses industrialisasi Indonesia itu dilakukan secara sangat mendadak gitu, dengan dipaksa gitu. Karena hasilnya tetap tidak akan baik gitu. Boleh saja Indonesia menjadi negara industri, tapi itu harus dilakukan perlahan-lahan, berproses gitu, agar kemudian hasilnya bagus. Jadi kata beliau itu perlu waktu berabad-abad. Itu juga yang dialami oleh Eropa dan Amerika. Nah, oleh sebab itu, sekalipun kita juga mempunyai keyakinan, kata Pak Nasir, bahwa Indonesia kita ini perlu diindustrialisir, tapi ini tidak berarti bahwa kita berpendapat proses tersebut akan diforsir secara sewenang-wenang. Jangan dipaksakan gitu. Jangan disegerakan lalu kemudian ternyata hasilnya nggak bagus. Nah, beliau bicara janganlah berbuat kesalahan seperti Rusia, seperti Soviet. Jadi harus belajar dari negara lain. Ketika negeri agraria, sebuah bangsa yang bergantung hidup kepada cocok tanam, perikanan, dan lain-lain, tiba-tiba harus secara cepat dirubah menjadi negara industri dengan dalih kolektivisasi, milik bersama, menolak individualisme, tapi ujungnya ternyata kehancuran juga. Ketika para petani dipaksa untuk meninggalkan pekerjaannya, lahannya, lain sebagainya, lalu harus bekerja di pabrik-pabrik. Nah, ini yang tidak dibenarkan, kata beliau. Oleh sebab itu, pada masa dewasa ini dan pada tingkatan ekonomi agraria kita di Indonesia sekarang ini, kita dari Masyumi tidak tergila-gila pada cita-cita dan saran kolektivisasi dari pertanian. Kita yang didasarkan kepada milik kita seperti yang ditonjolkan oleh kaum Marxisten itu. Dalam tingkatan ekonomi Indonesia seperti sekarang ini, kita harus lebih mengutamakan kooperatif. Jadi pendekatan yang kooperatif, pendekatan yang persuasif kepada para petani, para buruh tani, para nelayan dan sebagainya, yang berarti kerjasama bukan pemaksaan atas dasar milik pribadi masing-masing. Beda dengan komunis yang tidak ada kepemilikan pribadi, semuanya dikendalikan dan dimiliki oleh negara dengan dalih kolektivisasi, sama rata sama rasa gitu. Tapi tidak dengan Masyumi dan Islam ini. Milik pribadi itu tetap milik pribadi, tetapi kemudian untuk mencapai kemakmuran bersama-sama ada kerjasama yang kooperatif, kata beliau. Itu yang harus dilakukan kepada para petani kita, bukan pemaksaan atau dipaksakan untuk meninggalkan sistem agraria kepada industri gitu. Beliau kemudian berbicara tentang perbaiki dan pertinggilah dahulu kemakmuran kaum tani. Nah, ini kembali beliau tegaskan.
bahwa kemakmuran bangsa, kemakmuran negara itu sangat tergantung bagaimana bangsa dan negara menghargai dan memberikan kemakmuran kepada para petani itu. Industrialisasi dan kolektivisasi yang belum pada waktunya, kata beliau, yang dipaksakan itu oleh keinginan dan slogan-slogan kaum Marxisten, tidak saja akan merugikan perkembangan pertanian kita sesuai dengan watak dan sifat Pak Tani Indonesia, akan tetapi mengingat kekurangan pengalaman dan kecakapan rakyat kita dalam persoalan itu, pasti akan melahirkan masalah gitu yang sebesar gajah, kata beliau, yang sebetulnya memperbaiki dan mempertinggi kemakmuran kaum tani kita atas dasar-dasar dan syarat-syarat objektif yang ada menurut pertumbuhan yang bertingkat-tingkat. Jadi kita nggak bisa maksain dari masa atau sistem agraris lalu kepada sistem masyarakat industri ketika kita belum siap gitu, belum cakap untuk ambil alih teknologi dan sebagainya gitu. Kecakapan dan kompetensi kita belum siap gitu. Nah, kebanyakan, kata beliau, kaum intelek nasionalis itu di Indonesia tidak memperhatikan atau tidak mau melihat realitas hidupnya itu yang sebetulnya mudah dilihat oleh akal sehat. Nah, lalu beliau bicara tentang nasionalisasi, bahwa sekarang ini kita banyak bicara tentang nasionalisasi, perusahaan-perusahaan asing dinasionalisasi gitu, yang seolah-olah ini mereka ini patriot gitu, menepuk dada sebagai tenaga-tenaga progresif gitu. Tapi kan pada akhirnya ketika kita nggak cakap untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan asing, kita istilahkan dengan nasionalisasi, maka justru perusahaan-perusahaan itu akhirnya jadi hancur, jadi bangkrut, jadi mundur gitu. Nah, perusahaan yang dinasionalisir menjadi kocar-kacir, produksi menjadi mundur, uang habis diboroskan, poya-poya. Sebab memang karena tidak uang atau modal kepunyaan sendiri, yang siapa akhir-akhirnya menanggung rugi dari politik aventurir gitu, kata beliau, yang seperti itu ya kas negara. Nah, artinya uang yang dikumpulkan dari rakyat itu yang bekerja di sawah-sawah, di pantai-pantai, di lautan, itu yang akhirnya harus menutup kerugian-kerugian itu dari pajaknya dan lain sebagainya itu, karena kita memaksakan diri untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan asing dengan dalih nasionalisasi, tapi kitanya nggak cakap, nggak mampu mengelolanya gitu. Sebaiknya bertahap, kata beliau. Lalu kegagalan nasionalisasi menyebabkan kemunduran produksi. Ini otomatis demikian gitu. Investasi modal baru jadi tertegun karena ragu-ragu. Nah, akhirnya kan para investor dari luar negeri juga lihat-lihat dulu, berhitung lagi gitu, ketika melihat ternyata kita menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, hasilnya nggak bagus gitu, karena kita nggak siap, nggak cakap gitu, hanya modal semangat aja. Maka oleh karena itu, dengan istilah beliau investasi modal baru jadi tertegun karena ragu-ragu, ya pastilah ragu-ragu, siapa yang mau rugi gitu berdagang, berusaha gitu. Makanya itu yang menyebabkan perusahaan-perusahaan bangsa asing jadi ragu untuk memperbaiki dan meluaskan produksi mereka. Ya, lebih baik dipindahkan ke negara lain yang lebih kondusif keadaannya gitu, yang lebih siap negaranya gitu dan pemerintahannya gitu. Nah, ini akibat kita terlalu terburu nafsu, tidak mempertimbangkan objektifnya. Nah, beliau bicara kemudian terkait dengan akibat dari industrialisasi secara sembrono. Soal mengindustrialisasi Indonesia atau secara teknis dan finansial ekonomis bukanlah soal yang mudah yang dapat diselesaikan ibarat orang hendak buang air ke kali, kata beliau. Justru karena kita sementara ini berada dalam keadaan serba kurang, di samping kesulitan teknis dan finansial ekonomis yang mempunyai akibat-akibat yang kurang menguntungkan kepada produksi masyarakat Indonesia, soal industrialisasi tersebut juga mempunyai sudut sosial ekonominya. Mekanisasi aparat produksi kita secara tiba-tiba, secara sembrono dan diporsir berlebihan, diburu-buru, maka pasti akan otomatis menimbulkan kelebihan buruh dari rakyat Indonesia sendiri. Itu akibat dari pemakaian mesin-mesin raksasa yang menggantikan buruh tangan. Banyak lagi, belum bicara soal akibat dari
industrialisasi yang dilakukan secara sembrono, kata beliau. Jadi nggak bisa pat-kulipat, semuanya harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Lalu beliau bicara soal agraria harus mendapatkan preferensi. Pendek kata beliau, apabila kita secara seksama dan mendalam mau menganalisa faktor-faktor kemasyarakatan Indonesia serta perkembangannya dewasa ini, maka jelaslah bahwa dalam suasana dan fase pembangunan pertama ini, kita harus mulai berusaha dengan pangkal yang ada pada kita sendiri, yaitu dengan lebih dulu memperbaiki dan memajukan pertanian Indonesia. Itu dulu yang harus kita lakukan, bukan kemudian memaksakan diri kita terjun ke sistem industrialisasi. Artinya mengusahakan segiat-giatnya agar proses produksi di lapangan agraria diperlancar, dipermudah serta disempurnakan. Dengan jalan ini kita secara real dan praktis mengakui kaum tani sebagai faktor yang terpenting dan faktor pokok dalam pembangunan ekonomi nasional kita. Faktor yang sesungguhnya bisa menjamin dan memperkuat stabilitas negara dan masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, kata beliau, di mana mungkin kita harus memberikan dukungan material kepada kaum tani yang melarat itu untuk meringankan usaha-usaha mereka, di samping membantu mereka secara moral juga. Jadi bantu dulu, makmurkan dulu petaninya. Inilah yang dijadikan dasar dan tujuan dari politik agraria Partai Masyumi. Bantuan material yaitu memberikan tanah, kata beliau. Salah satu bentuk bantuan material kepada petani dari program Masyumi itu adalah berikan tanah kepada petani. Jadi seorang tani tidak dapat memperluas perusahaannya dan mempertinggi produksinya tanpa mendapatkan tanah yang bisa dikerjakannya. Nah, dan transmigrasi sebagai salah satu jalan keluar, kata beliau. Nah, saat itu memang di awal Orde Baru, sudah mulai ada program transmigrasi gitu, dan pemikiran tentang transmigrasi ini, pemerataan penduduk, lalu kemudian tanah-tanah di luar Jawa bisa produktif dengan penduduk yang datang, para pendatang, para transmigran itu. Ini sudah juga dipikirkan oleh Masyumi pada saat itu, oleh Pak Nasir, bahwa kalau kita ingin memakmurkan petani, ya salah satu jalannya adalah berikan tanah kepada petani itu, berikan sawah kepada petani itu, dan sawah tanah di Indonesia itu yang masih sangat luas itu ada di luar Jawa. Penumpukan rakyat di Jawa lalu ketersediaan tanah yang terbatas itu bisa memungkinkan para petani ini tidak sejahtera, maka sebarkan para petani ini ke luar Jawa untuk mengelola secara produktif tanah-tanah yang ada di luar Jawa. Nah, tapi juga beliau katakan transmigrasi bukanlah satu-satunya jalan buat menolong Pak Tani kita, di mana kemungkinan pembukaan tanah-tanah baru sebagai sumber-sumber kesempatan bekerja bagi para petani kita di Jawa ini agak sedikit sulit. Maka haruslah kita berusaha agar kapasitas produksi agraria itu dengan jalan lain dapat diperbaiki dan dinaikkan, seperti pupuknya, permodalannya, bibitnya, dan lain-lain sebagainya. Itu juga harus diperhatikan agar produksinya meningkat. Nah, beliau katakan bantuan kolektif untuk menyempurnakan sistem perairan salah satunya. Nah, ini karena penting gitu, sawah perairannya buruk maka nanti hasil panennya bisa buruk gitu. Ini kan mendasar soal perairan ini. Nah, perbaiki pula itu oleh pemerintah soal perairan ini agar kemudian hasil pertaniannya baik. Lalu bagaimana Pak Tani bisa mendapatkan alat-alat pertanian dengan mudah? Nah, ini juga harus dipikirkan agar kemudian Pak Tani bisa lebih produktif kalau alat-alat pertaniannya tercukupi, ada lengkap gitu. Nah, ini juga kewajiban dari pemerintah agar kemudian Pak Tani ini lebih intensif gitu mengerjakan tanah dan ladang mereka untuk mempertinggi produksi gitu. Maka alat-alat pertanian juga harus disiapkan, tanah, sistem perairan, alat-alat pertaniannya ini harus disiapkan oleh pemerintah kalau ingin para petani kita sejahtera, sehat, lalu produktif dan hasil pertaniannya luar biasa gitu. Kemudian pemerintah harus menyediakan pupuk. Nah, ini juga
sesuatu yang harus benar-benar sampai kepada petani dan benar-benar mudah didapatkan, harganya murah, atau bahkan menjadi bagian dari subsidi untuk para petani untuk meningkatkan produksi pertaniannya, perkebunannya gitu kan. Jadi tanah harus diberikan kepada petani, perairan perbaiki, lalu kemudian alat-alat pertanian lengkapi, dan pupuk siapkan gitu untuk petani. Karena ini penting kalau kita ingin negara ini makmur dengan sebab para petaninya makmur gitu. Nah, ternyata juga beliau berbicara tentang keruntuhan akhlak kaum tani. Nah, akhlak kaum tani ini apa yang dimaksud? Kata beliau, keadaan yang demikian itu, kata beliau, ketika kemudian kita memaksakan diri menjadi negara industri, lalu para petani muda katakan tidak mau lagi bekerja di sawah, di kebun. Mereka datang ke kota-kota untuk jadi buruh pabrik. Sementara juga kecakapannya tidak memenuhi, maka sawah-sawah, tanah-tanah, kebun-kebun ditinggalkan. Sehingga kemudian akhlak mereka juga berubah di kota gitu, karena berpikirnya sudah pragmatis, meninggalkan kampung halaman, lalu adat istiadat, kesetiakawanan, kekeluargaan di pedesaan gitu kan, yang luar biasa, menjalankan nilai-nilai agama di perkampungan, di desa-desa juga yang sangat bagus gitu. Lalu nyampe ke kota nyari kerja di pabrik nggak dapet, akhirnya lontang-lantung, nggak ada kerjaan, terus kemudian gaul dengan orang-orang yang tidak benar katakan. Nah, ini ada keruntuhan akhlak di sini. Nah, kata beliau, keadaan yang demikian itu bagi Pak Tani yang pergi merantau ke kota bukan saja merendahkan moral dan derajat mereka menjadi kuli jalan, menjadi murba yang terendah di tempat-tempat yang baru mereka. Akan tetapi di dalam prakteknya perpindahan Pak Tani ke kota itu selain dari merupakan sumber kemelaratan material, juga menjadi sebab kerusakan akhlaknya yang tidak boleh kita abaikan. Jadi program Masumi, program yang disampaikan oleh Pak Nasir, para petani juga jangan hanya dilengkapi dan dibantu kehidupan dunianya, tapi juga harus dibimbing akhlaknya, dibimbing agamanya. Mengingat dan memikirkan segala bahaya-bahaya ini menyebabkan kita harus berusaha sedapat mungkin menahan atau mengurangi perkembangan perpindahan dari desa ke kota yang sangat menggelisahkan. Jadi kita harus sungguh-sungguh untuk mengembangkan pedesaan pula. Ya betul Ustaz Hendra, urbanisasi dari desa ke kota ini. Karena kalau desanya maju, desanya makmur, juga tidak mungkin para pemuda tani kita mau ke kota gitu. Kalau apa yang bisa mereka dapatkan di desa lebih baik, kenapa harus ke kota? Nah, ini akibat memaksakan industrialisasi dari agraria ke industrialisasi yang kita sebenarnya belum siap saat itu. Makanya kata beliau, berikanlah tanah kepada Pak Tani itu agar mereka tidak pergi ke kota yang kemudian di kota kesempatan kerjanya sedikit, lalu kemudian akhirnya tidak jelas kehidupan di kota itu. Nah, beliau kemudian bicara tentang kaum tani yang dianaktirikan oleh kabinet Ali gitu kan. Jadi ini masa di kabinet Ali. Kemudian propaganda SOBSI CS. SOBSI ini Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia. SOBSI ini serikat buruh di bawah PKI ya, sebagai bagian daripada pergerakan kaum komunis di Indonesia yang bergerak di bidang di wilayah buruh. Lalu beliau bicara politik berat sebelah yang menimbulkan kemelaratan gitu. Jadi kebijaksanaan pimpinan kabinet Ali dengan sokongan dari dan oleh, karena itu di bawah pengaruh politik PKI. Nah, ini ada politik berat sebelah, keberimbangan, perhatian, keadilan itu yang tidak merata gitu. Lalu beliau bicara tentang organisasi agraria janganlah dititik beratkan kepada ideologi dan politik. Jadi jangan segala-gala ditarik ke politik yang pada akhirnya tidak benar-benar mensejahterakan para petani, mensejahterakan rakyat gitu. Kalau kemudian ada politisasi pertanian, politisasi perikanan gitu.
Ya perhatikan saja itu perbaikan dan kemakmuran para petani kita itu. Lalu beliau tegaskan Masyumi sebagai pembela kaum tani gitu dengan program-programnya. Beliau bicara tentang kekokohan sesuatu negara terletak kepada kepatuhan warga negaranya. Nah, ini beliau anggap penting. Jadi kata beliau, apabila kita belum mempunyai suatu ketetapan yang tertentu dalam soal yang berkenaan, maka sangat berbahaya kita menganjurkan rakyat itu bertindak sesukanya sendiri, seperti yang giat dianjurkan oleh pemimpin-pemimpin PKI itu. Dan seringkali pula dilakukan oleh pengikut-pengikut mereka yang mendapat perlindungan dari sebagian pemimpin-pemimpin PNI atau partai nasional yang lain yang dalam agitasi dan propaganda mereka rupanya tidak mau ketinggalan pasar dari kaum komunis. Ya kan, kaum komunis menarik masanya itu dari kaum buruh, kaum tani, lain sebagainya dengan bujukan-bujukan, mimpi-mimpi indah gitu kan, padahal itu hanya penipuan semata. Nah, kita jangan lupa kata beliau, jikalau sekiranya tindakan-tindakan ilegal okupasi seperti itu kita benarkan atau kita akui sebagai hak rakyat, artinya hak berbuat untuk tiap-tiap orang, maka segala perundang-undangan hukum yang menjadi sendi tiang negara dan masyarakat kita boleh kita lemparkan ke dalam laut selaku sampah yang tak berguna. Kita jangan lupa bahwa kekokohan sesuatu negara dan masyarakat itu terletak dalam ketaatan dan kepatuhan tiap-tiap warga negaranya menghormati dan membela peraturan serta ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh mereka sendiri. Karena apa yang dilakukan oleh juru-juru kampanye PKI terkait dengan pertanian dan lain sebagainya itu justru mengajak untuk melanggar peraturan-peraturan dan perundang-undangan. Kata beliau, kalau kemudian rakyat diajak untuk tidak mematuhi peraturan, tidak mematuhi perundang-undangan, ya kata beliau, ya kekokohannya akan runtuh. Suatu negara akan runtuh kalau warganya tidak taat kepada peraturan. Nah, tindakan-tindakan anarki melumpuhkan moral dan inisiatif partikulir. Nah, ini beliau juga sampaikan. Lalu beliau bicara tentang kaum komunis yang tidak mengacuhkan nasib kaum tani. Jadi sebenarnya meskipun mereka mengklaim dan teriak-teriak mereka adalah pembela kaum tani, akan mesejahterakan kaum tani, pada pastinya pada akhirnya jelas mereka kemudian hanya mempergunakan suara kaum tani untuk memenangkan politik mereka. Setelah dimenangkan, mereka hancurkan, mereka justru melaratkan para petani itu. Bagaimana mestinya kita menghadapi soal-soal agrikultur kita ini? Nah, beliau kan banyak jelaskan terkait hal itu, di mana kita sendiri seperti telah kita uraikan sebelumnya masih belum sanggup sekaligus mentransport masih pusat-pusat produksi agraria di Indonesia ini menjadi milik nasional tanpa merugikan kepada perkembangan produksi agraria itu sendiri. Jadi kita belum bisa mentransformasi pusat-pusat produksi agraria menjadi milik nasional karena masih sebagian besarnya milik perusahaan-perusahaan asing. Tapi juga tanpa merugikan kepada perkembangan produksi agraria itu sendiri. Maka kata beliau, untuk sementara waktu dan selaku usaha dalam zaman peralihan, maka perkembangan baik dari ondernaming bangsa asing itulah janganlah kita usik-usik dulu. Jangan kita persukar dengan tak ada gunanya. Jangan juga kemudian kita dituduh pendukung kapitalis. Nah, bukan persoalan itu gitu kata beliau. Kita nggak mendukung kapitalisme, tapi kenapa kita biarkan dulu, kita persiapkan dulu kitanya, kecakapannya, kompetensinya gitu, terus modalnya, agar jangan sampai kita ambil alih perusahaan-perusahaan tersebut tapi kita nggak punya kecakapan, nggak punya kompetensi, nggak punya modal dan lain sebagainya, justru malah akhirnya rusak dan hancur, dan itu jelas juga merugikan rakyat sendiri pada akhirnya. Apa yang juga hendak dipetik kalau tidak ada buahnya? Nah, ini nanti sebenarnya kita bisa baca. Juga beberapa hal lain juga beliau sampaikan tentang soal kredit pertanian, lalu sistem ngijon dan tekanan-tekanan riba yang melumpuhkan kaum tani. Ini juga harus disingkirkan, praktek-praktek yang tidak benar dan merugikan kaum tani dalam jual beli hasil produksi pertanian, perikanan, perkebunan gitu. Sistem ngijon dan tekanan-tekanan riba ini juga harus disingkirkan gitu, harus dibersihkan kata beliau.
Lalu pemberian kredit oleh pemerintah dengan syarat yang seringan-ringannya. Berikanlah pemerintah kredit kepada para petani, itu kredit yang ringan, jangan yang memberatkan, yang menyulitkan. Jadi berikan tanahnya, berikan alat produksinya, berikan pupuknya, lalu perbaiki perairannya, lalu hapus sistem-sistem di luar sistem-sistem di luar yang semestinya gitu, yang kemudian sistem-sistem ini akan merugikan petani, seperti sistem ngijon. Kita tahu dulu istilah ngijon gitu kan. Lalu ada praktek riba, membeli hasil produksi pertanian gitu dengan cara riba. Ini kan merugikan petani. Juga petani itu harus diberikan kredit yang ringan oleh pemerintah gitu. Nah, kalau kreditnya ringan, maka petani juga akan lebih mampu meningkatkan produktivitasnya, yang pada akhirnya juga hasil produksinya jadi bagus gitu. Itu beberapa hal yang menurut program Masumi, kata Pak Nasir, ini sebaiknya harus dijalankan oleh pemerintah gitu. Jadi jangan terburu-buru kita ingin berpindah ke sistem industri atau ke negara industri, sementara kita belum siap gitu untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing gitu. Jangan tergoda oleh bujuk rayu kaum Marxisten, kata beliau, kaum komunis yang sesungguhnya hanya mempolitisasi saja itu para petani untuk mendukung politik mereka, yang pada akhirnya ketika mereka sudah menang politisnya, para petani ini kembali ditindak, ditindas kembali gitu. Sama seperti pelajaran dari Rusia itu, kata beliau, Uni Soviet itu gimana memaksakan diri para petani bukan hak milik pribadi, tanah-tanahnya, kebun-kebunnya gitu, dibuai dengan impian-impian indah, tapi kemudian justru mereka pada akhirnya dibantai sendiri oleh pemerintahannya yang komunis itu. Jadi kalau kita mau perbaiki bangsa, kata beliau, perbaiki itu nasib para petani itu, para nelayan itu. Dengan cara apa? Banyak hal beliau sampaikan tadi. Berikan tanah kepada mereka, berikan pupuk, berikan pinjaman yang ringan, hapus segala transaksi yang merugikan petani seperti riba, ngijon, dan lain sebagainya. Lalu kemudian juga kata beliau, berikan alat-alat pertaniannya gitu kepada para petani itu. Maka dengan sendirinya kalau para petaninya makmur, mereka mampu dengan senang hati, dengan bahagia bertani, berkebun, jadi nelayan, maka pada akhirnya ketika mereka produktif, negara juga otomatis akan menjadi negara yang makmur. Karena itu rumusnya, kata beliau, kalau negara ingin makmur, makmurkanlah dulu para petani itu. Dengan cara apa? Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Nasir. Nah, yang terakhir, apa yang harus disadari oleh kaum tani? Kata beliau, itulah sebabnya menjadi kepentingan besar bagi kaum tani di desa-desa supaya dalam pemilihan umum yang kita hadapi sekarang ini, nah ini kan bagian dari kampanye Partai Masumi, partai yang mati-matian memperjuangkan kepentingan Pak Tani dan kaum nelayan di pesisir, yang seperuntungan dengan kaum tani desa itu, mendapat kemenangan yang hebat dengan pertolongan suara-suara mereka. Ini harus disadari betul-betul oleh kaum tani kita. Dan mereka haruslah pula giat bersama-sama dengan Partai Masumi untuk mencapai kemenangan yang gilang gemilang itu. Andai kata mereka sungguh tidak mau lagi kepentingan-kepentingan pertanian terus-menerus dikebelakangkan. Jadi Partai Masumi punya program untuk mensejahterakan para petani dengan apa yang tadi dibacakan gitu kan, disampaikan Pak Nasir. Nah, oleh karena itu kalau memang para petani ini setuju dengan program ini dan percaya serta ingin bangkit, ingin makmur, ingin sejahtera, ya dukung Partai Masumi, begitulah. Kampanyenya seperti itu. Jangan dukung yang hanya menyampaikan mimpi-mimpi indah saja gitu, tapi programnya tidak jelas. Gitu. Nah, harus rasional juga, kata dia. Lalu beliau bicara tentang urusan pajak tanah. Lalu beliau katakan, pungutlah pajak penghasilan yang merata dan adil. Jadi perlu sekali pajak tanah yang kaku beku itu dihapuskan. Pajak-pajak tanah yang aturannya tidak tepat dan merugikan petani itu dihapuskan, kata beliau. Diganti dengan pemungutan pajak yang lebih baik gitulah. Dan lebih sesuai dengan hasil yang sebetulnya diperoleh. Nah, kita harus menjalankan satu sistem pajak yang didasarkan kepada banyaknya penghasilan Pak Tani yang real diperolehnya tiap-tiap tahun. Ini penting. Diksi yang real ini.
Itulah makanya kita dari Masyumi menghendaki supaya pajak tanah itu diganti dengan pajak penghasilan yang lebih dinamis sifatnya. Kalau pajak tanah kan segitu-gitu aja, yang artinya orang bisa jadi dia produksinya nggak bagus, pajaknya tetap besar gitu. Jadi harus justru dasarnya itu pajak penghasilannya, bukan pajak tanahnya, pajak penghasilan yang real. Jikalau pemerintah sungguh-sungguh hendak meringankan beban rakyat petani kita tanpa mengurangkan pemungutan pajak negara, maka pelaksanaan pajak penghasilan yang dipungut atas dasar penghasilan bersih tiap tahunnya pasti lebih memuaskan dan lebih merata adil dirasanya oleh para petani kita yang harus memikulnya karena sewajar dengan tenaga petani yang sebenarnya. Artinya, suatu pajak yang bersifat besar kayu, besar bahannya. Inilah yang menjadi tuntutan politik agraria Partai Masyumi yang masih belum dapat dilaksanakan karena Masyumi dalam tahun-tahun yang lalu tidak diberi kesempatan penuh untuk menyiapkan dan melancarkannya. Jadi program ini sudah lama sebenarnya. Nah, kemudian beliau katakan kerja paksa atau pajak tenaga sama dengan korupsi waktu. Kata beliau, kerja paksa atau pajak tenaga itu sama dengan korupsi waktu. Jadi kerja paksa yang diwajibkan kepada para petani di desa-desa untuk keperluan pamong desa atau kepentingan lain yang bersamaan harus selekas mungkin dihapuskan. Sifat-sifat warisan dari kerja budak Belanda atau penjajah yang masih tersembunyi dalam kerja paksa secara kolonial itu bukan saja membukakan kesempatan sewenang-wenang bagi pamong desa yang menyalahgunakan sistem pajak yang demikian itu, akan tetapi cara dan bentuk pajak tenaga yang masih berlaku di lapangan pertanian itu sampai sekarang ini hakikat dan prakteknya seringkali merugikan kepada pekerjaan Pak Tani di desa-desa. Ada kalanya petani-petani yang diwajibkan bekerja untuk pamong desa itu bertempat diam jauh dari tempat di mana ia dipekerjakan, sehingga di jalan sudah makan tempo yang tidak sedikit. Satu dengan yang lain merugikan sangat kepada petani yang bersangkutan. Nah, pajak seperti ini tidak boleh gitu. Pajak tenaga mengerjakan pekerjaan dari pamong desa, istilah beliau kan saat itu. Nah, untuk mengelakkan korupsi waktu seperti itu yang diperlakukan terhadap petani-petani desa lebih baik serta lebih efektif menurut pengertian ekonomi yang teratur apabila pamong desa selanjutnya mendapatkan gaji tetap yang tertentu langsung dari pemerintah seperti yang diperlakukan terhadap tiap-tiap pegawai pemerintah atau pamong-pamong lain. Kerja paksa atau pajak tenaga yang kita bebankan kepada Pak Tani jikalau ditinjau dari sudut fiskal adalah suatu monstrum yang aneh dan ditinjau dari sudut keadilan adalah suatu tambahan beban istimewa yang tidak berguna. Jadi pajak tenaga yang merupakan kerja paksa itu adalah suatu penghinaan berat terhadap kaum tani. Suatu pembuktian betapa kaum tani kita itu dikebelakangkan arti dan kedudukannya dalam masyarakat Indonesia ini jika dibandingkan dengan kaum pekerja lainnya. Lalu beliau bicara tentang keinsapan, tentang pentingnya agraria sebagai penunjuk jalan dalam pembangunan umum. Ini juga beliau sampaikan agar kemudian agraria itu mengawali dan membuka jalan untuk pembangunan umum ke depannya. Dengan cara apa? Perbaikan kondisi, kuantitas dan kualitas dari sistem agraria itu sendiri gitu. Karena kalau kita mau masuk ke masa industrialisasi, jangan jomplang, jangan lompat agar kita masih punya pijakan sehingga masuknya enak gitu dari agraria ke industri tepat sekali masih punya pegangan, ada fundamennya gitu sehingga tidak terjadi seperti yang kemudian dirasakan berikutnya. Beliau katakan kehidupan kaum tani menjadi ukuran dari kemakmuran rakyat. Beliau bicara banyak tentang tani dan Pak Tani, pertanian, karena pada saat itu jelas kehidupan masyarakat masih sangat bergantung kepada persoalan cocok tanam, perikanan, dan lain sebagainya. Jadi beliau lalu mengajak, marilah angkat derajat kaum tani ini. Kemudian tugas utama dari program ekonomi Partai Masyumi serta Pak Tani, berikanlah suaramu kepada Masyumi, begitu, Partai Pembela Kaum Petani. Nah, inilah materi kampanye dan program di bidang pertanian yang Masyumi yang disampaikan kepada para petani di desa-desa, di kampung-kampung, agar kalau mereka memang ternyata setuju, sepakat dengan program-program yang bagus dari Masyumi itu,
maka dukunglah Mas Sumi dalam pemilihan umum. Karena kalau tidak didukung, Mas Sumi tidak bisa berkuasa, dan program-program itu tidak bisa dijalankan gitu. Nah, saya kira itulah ikhwah sekalian, daras kita pagi ini di buku pertanian kita yang disampaikan oleh Buya Nasir rahimahullah taala sebagai ketua umum Partai Mas Sumi pada saat itu. Insyaallah bagi yang ingin mengulang siaran langsung kita pagi ini, kawan-kawan bisa gabung di channel YouTube Nasir Corner atau di Instagram Menafsir Nasir ini, dan Instagram di Nasir Corner pula. Insyaallah besok mudah-mudahan Allah berikan kesempatan lagi kepada kita untuk konsisten terus mengkaji, membaca risalah-risalah Buya Nasir rahimahullah taala. Saya kira demikian pertemuan kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah memberikan keridhaan kepada kita semua. Mudah-mudahan sukses pula ibadah saum kita hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.